Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmin hadha ila yawmin nahdah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan ngaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kemarin kita ngaji di YouTube, sekarang di fanspage aja, di halaman aja biar agak mudah. Ribet kayaknya kalau ngaji di YouTube itu. Baik, kita langsung saja mulai dari halaman 31. Tanda-tanda kiamat. Seperti biasa, sebelum kita mulai untuk ngaji, kita bertawasul dulu, bertabaruk dulu pada para guru-guru kita, pada para wali-walinya Allah. Semoga kita disiram dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Sallallahu alaihi wasallam sultanul awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an wa ila hadratir ruhi sayyidina Syekh Abdullah Syadari radhiyallahu an wa ila hadratir ruhi sayyidina Syekh Hasan Ali Syadili radhiyallahu an wa salihim wa qurihim wal akhdina minhum wa khususan ila hadratir rumsani fi hadzal kitab al-alama al-alim Syekh Muhammad Hashim Asy'ari rais akbar nahdlatul ulama wa usulihi wa furu'ihi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ammat dabbatu, dan bermula itu dabbah. Faqad dzakara, sungguh telah menjelaskan atau menuturkan siapa al-alamatu al-alamah al-khazin fi tafsirih, dalam tafsirnya Imam al-Khazin, bi isnadi Sa'labi, dengan sanad dari Imam Sa'labi, an Khudzaifah ibnul Yaman dari Khudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an. Zakhara, menyebut siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzabata, pada dabbah. Qultu, bertanya siapa saya, Khudzaifah, ya Rasulullah min aina yakhruju, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, min aina itu dari mana, takhruju keluar apa dabbah. Qala, menjawab siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, min a'zamil masajida, dari lebih besar-besarnya masjid, hormatan karena memuliakan Allahi atas Allah. Fa bainama, dan di dalam suatu masa, siapa Isa itu yatufu, lagi tawaf siapa Nabi Isa, bil baiti, dalam bait atau di area Ka'bah, wa ma'ahu, dan itu beserta Nabi Isa siapa al-muslimuna, orang-orang Islam. Ittatoribu, ketika itu terjadi gempa, apa al-ardu, bumi. Wa insyaqqa, dan terbelah apa sofa, bukit sofa, mima, sebab perkara, yali, yang dekat, apa ma, dekat, al-mas'a, pada orang yang sa'i. Wa takhruju, dan keluar apa adabatu dabbah, minas sofa, dari sofa. Awalama, yang menjadi awal perkara, yakhruju, yang keluar apa ma minha, dari sofa. Ra'suha, bermula kepalanya dabbah itu, mula amatun, mengkilat, zatawabirin, yang memiliki bulu-bulu yang halus, warisin, dan bulu-bulu yang kasar. La yudrika, yang tidak menemu, ha, pada dabbah, siapa talibun, orang yang mencari, tidak akan menemukan hak pada dabah siapa talibun, orang mencari.
walam yafuta dan tidak akan bisa mengejar pada dabbah siapa haribun seorang pelari. Tasimu menyengat apa dabbah anasa pada semua manusia, mukminan itu mukmin adanya, wa kafiron dan kafir adanya. Fa amal mukminu maka ketika dia menyengat orang mukmin, fatatruku maka meninggalkan apa meninggalkan bekas apa dabbah wajhahu pada wajahnya orang mukmin, ka'annahu seperti orang mukmin itu kaukabun seperti bintang, duriun yang mencorong yang berkilauan, watak tubuh dan tertulis baina ainaihi di antara kedua matanya orang mukmin apa mukminun tulisan mukmin. Wa amal kafiru dan adapun nyengatnya kepada orang kafir, fatangkusu maka mematuk apa dabbah baina ainaihi di antara kedua matanya orang kafir, nuktatan dengan titik sauda yang hitam, watak tubuh dan tertulis baina ainaihi di antara matanya orang-orang kafir apa kafirun lafat kafir. Wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu an dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar qala berkata siapa Abdullah bin Umar, takhruju keluar apa dabatu dabbah min syu'bi jiyadin dari celah-celah yang terbelah, fatamassu maka menyentuh apa ra'suha kepalanya dabbah sahaba pada mendung, warijlah dan kedua kakinya dabbah itu fil ardi di dalam di bumi. Ini bahas tentang dabbah. Dabbah itu binatang. Kita ya binatang sama aja. Manusia itu ya binatang. Jadi menurut Imam Khazin dalam tafsirnya dari sanad Imam As-Sa'labi diriwayatkan dari Hudzaifah, dabbah munculnya di antara bukit Sofa Marwa. Di antara bukit Sofa berarti sebelah mana ya? Sebelah sana berarti. Kalau sana barat, sini arah timur, sana barat Yaman, sebelah selatan itu rukun Yaman, sebelah sana selatan berarti agak timur, di sebelah timur berarti. Bukit Sofa war Marwa itu di sebelah timurnya Ka'bah ya, kalau nggak salah ya. Jadi keluar dari besar-besaran masjid yaitu untuk memuliakan Allah. Mana masjid yang paling besar? Ya Masjidil Haram. Jadi dabbah binatang besar itu keluar nanti di Masjidil Haram. Kayak apa ya? Dabbah itu kayak apa gitu loh. Apa kayak komodo, apa kayak biawak gitu. Dabbah. Tapi gambarannya di sini. Jadi dabbah keluarnya itu nanti Nabi Isa lagi tawaf di Baitullah. Berarti di area Mekah, di area Ka'bah. Terus kayak terjadi gempa. Ya iya, orang binatang besar, dabbah itu binatang besar. Di sini kan digambarkan sikilnya, apa itu sikilnya? Kakinya. Digambarkan endasnya atau kepalanya. Kepalanya itu sampai mendung. Mendung itu enggak langit, bukan langit. Mendung berarti berapa? Sekitar 10.000 kaki ya. Pesawat itulah. Jadi kan kalau pesawat itu di atas mendung itu bisa di antara 10.000 kaki ya kan. 10.000 kaki. 10.000 kaki berarti sekitar 300 lebih kali ya, 300 meter ya. Berapa sih? Kalau pesawat terbang itu berapa ribu meter? Satu kaki itu 30 cm. Kalau 30.000 berarti sekitar 3.000 meter ya. 30.000 kaki kan? Ini 30.000 kaki berarti kalau dimeterin 10.000 meter ya. Berarti 10 kilo ya.
Coba bayangin itu tingginya dabah 10 kilo. Kan dia sampai mendung, ashab mendung. Bukan langit, kalau langit lebih tinggi lagi. Ini kayak apa binatang ini besarnya gitu loh. Itu nanti muncul di antara bukit, celah-celahnya bukit Sofa. Gak tahu Sofa itu yang sebelah sini apa yang sebelah sana gitu loh. Kan biasanya orang kalau dari mau sa'i itu terakhir dari Yaman sana muter ke sini, set Hijir Ismail, kok Hijir Ismail, apa itu makam Ibrahim apa itu terus ke sini ngelewatin tembok baru sa'i itu. Berarti di sebelah timur kalau nggak salah, karena rukun Yaman itu ada di sana. Di sebelah timur berarti, sebelah timur sana. Nah, sini set. Ya di sebelah timur berarti Sofa Marwa itu. Kita nggak bisa bayangin kayak apa besarnya gitu loh. Dan ini Nabi Isa udah tahu, berarti udah turun, udah bunuh Dajjal ini berarti. Dajjal udah dibunuh sama Nabi Isa. Saya kok kepengen ngomongin Nabi Musa mulu, apa karena di sini ada Wan Musa ya? Jadi munculnya aja membelah bukit Sofa Marwa, bukit Sofa itu terbelah dari celah-celah itu, berarti hancur nanti itu. Tempat sa'i itu hancur berarti nanti. Jadi terjadi gempa. Iyalah binatang segede itu gitu loh. Bukit Sofa itu terbelah mengiringi orang-orang yang lagi sa'i, yang bareng dengan Nabi Isa. Jadi kepalanya roksuha mula amadun zatawabirin. Kepalanya itu mengkilat kayak solin gitu lah. Solid. Ada bulu-bulu halus. Ada bulu-bulu halus, ada bulu-bulu kasar. Ini kayak apa namanya? Kayak kebulando. Jadi kebulando itu ada bulu-bulunya yang halus, ada bulu-bulunya yang kasar, besar. Jadi kalau ada orang yang punya lulang lando, paling cuman 5 cm, 10 cm lah paling gede, paling sekarang yang punya itu. Dulu mungkin besar-besar karena dipotong-potong kan. Paling ada bulunya cuma 7 biji, 10 biji gitu. Yang punya lulang lando gitu. Jadi nggak bisa bayangin itu bulunya, bulu di kepalanya ya. Bulu di kepalanya. Dan di sini tidak ada orang yang bisa menemukannya. Orang itu mencari nggak bisa ketemu sama dia. Artinya belum ada binatang yang pernah muncul dan dilihat oleh orang, itu belum pernah ada. Terus ketika dia berjalan itu tidak ada orang yang bisa mengejarnya. Haribun, orang yang lari itu tidak bisa mengejarnya. Terus kemudian tasumun nasa mu'minan kafirun, dia menyengat. Coba kan berarti punya kayak gambarannya itu kayak apa ya? Tingginya sampai mendung, kepalanya mengkilat pelontos, tapi ada bulu-bulunya, bulu halus dan bulu-bulu kasar. Terus dia nyengat. Kalau nyengat berarti sebangsa, kalau nggak lipan, kalau jengking. Tapi saya lebih cenderung ke kayak lipan sih ya. Lipan itu kan mengkilat ya kan. Lipan bukan kaki seribu loh. Apa namanya? Kelabang ya kan. Kelabang. Jadi hampir mirip, ini tanda-tandanya hampir mirip kayak kelabang. Kelabang kan nyengat juga kan? Kelabang nyengat juga. Kalau jengking nyengat juga kan? Nyengat, tapi nggak ada lah kalau jengking masa tingginya kayak gitu. Jadi ini tinggi sekali. Terus nanti itu orang-orang mukmin yang disengat sama dia jadi ganteng. Jadi orang mukmin yang disengat sama dia jadi ganteng. Nah, Wan Musa atau siapa aja lah biar kesengat sama ini.
kesengat sama dabah. Ya, minta disengat sama dabah. Karena orang mukmin, jenengan kan mukmin kan? Muslim ya mukmin. Jadi orang mukmin yang disengat sama dabah ini nanti itu akan keluar cahaya dari mukanya, dari wajahnya itu akan keluar cahaya. Terus di jidatnya ini ada tulisan mukminun. Meninggalkan tulisan mukminun. Jadi kanahu kaukabun duriyun zariyun wa taktubu baina ainaihi mukminun. Habis disengat mencorong, bersinar seperti bintang. Bintang tuh nggak kelihatan mencorong karena jauh, kalau deket ya sama gede, berarti bercahaya kan, kayak bulan, kayak matahari, bahkan mungkin bintang lebih terang lagi kalau deket gitu. Adapun orang kafir nanti itu ketika disengat itu ada tulisan hitam, bukan kalau kita kan makanya saya berpikir ini nanti zaman akhir itu ada tato-tato model begitu itu loh. Kalau sekarang ada tato-tato, kalau film-film di Cina sana mah udah banyak. Jadi tato nanti keluar entah jadi rantai, jadi apa, nanti tiba-tiba ngerantai apalah, ngerantai vampir atau ngerantai apa, ya kayak gitu loh. Nah, ini ada tulisan mukminun gitu loh. Jadi ada tato-tato yang model-model nempel, tidak pakai apa itu. Kalau orang Dayak biasanya ditato itu memang untuk raja. Mungkin teman-teman yang pernah ke Kalimantan atau ada di Kalimantan itu pasti ada raja di badannya. Hampir semua ada raja di badannya. Gak tahu itu mungkin kalau lagi marah bisa keluar itu. Raja itu bisa keluar entah jadi singa, entah jadi naga, entah jadi apa gitu kan. Bisa jadi keluar seperti itu. Kan udah banyak itu seperti itu gitu loh. Yang saya tahu ya di film Naruto itu banyak dulu ngeluarin tato-tato model gitu. Tulisan itu gambar burung keluar jadi burung gitu kan. Gambar naga keluar jadi naga gitu kan. Mungkin bisa jadi seperti itu gitu loh. Tapi yang kafir ini loh yang nggak enak, udah hitam tulisannya di jidatnya kafir. Ya karena ini pasca Dajjal sudah mati, dibunuh oleh Nabi Isa, karena setelah itu Nabi Isa ini lagi tawaf. Jadi urut-urutannya kemarin kan Dukhon yang pertama ya. Urut-urutannya Dukhon, kemudian Dajjal. Kemudian Dajjal, baru Dabbah, binatang melata. Dabbah itu gambarannya binatang melata. Kelabang itu binatang melata enggak, Mas? Melata ya? Apa kalajengking? Melata. Kelabang melata ya? Iya, dabbah itu binatang melata. Tapi bisa ngomong. Kamu saya. Bisa ngomong. Kamu bugi ya, jomblo ya? Bisa ngomong gitu loh kalau dabbah. Kalau kelabang-kelabang sekarang kan nggak bisa gitu loh. Ya temennya Dajjal lah. Dajjal itu kan jomblo. Dajjal itu jomblo, makanya jangan nyaingin Dajjal gitu loh. Yang jomblo-jomblo itu sohibnya Dajjal, nyaingin Dajjal apa temennya saya nggak tahu gitu loh. Ya kan. Tapi ya tenang, Al-Masih Isa ibnu Maryam juga jomblo. Imam Mahdi juga jomblo. Gitu loh, tapi tenang. Anak saya udah mau 3. Gitu loh. Jadi banyak yang jomblo itu banyak. Entah itu temenan apa musuhan ya nggak tahu, apa mau nyaingi ya nggak tahu gitu loh. Yang jelas Dajjal itu jomblo. Tapi sakti. Dajjal itu sakti ya. Pertama Dukhon, asap keluar dari Yaman. Nggak tahu Yaman menurut saya kalau ngomongin Yaman itu negeri yang luar biasa, negeri yang didoakan oleh Rasulullah, tapi porak-poranda, sama seperti Syam itu kalau sekarang ya Suriah itu Syam, karena Damaskus dulunya, berarti Syam itu ya kalau ngomongin Syam sekarang Suriah itu.
porak-poranda juga. Gak tahu lah, 2 negara ini yang didoakan oleh Rasulullah. Jadi menurut Abdullah bin Umar, nah karena di sini ada wawunya, ini berarti Abdullah bin Umar bin As, bukan Abdullah bin Umar bin Khattab, bukan. Jadi untuk membedakan Umar bin Khattab dengan Umar yang lainnya, itu biasanya di belakang ro ada wawu. Itu untuk membedakan. Kalau Umar asli, maksudnya Umar bin Khattab, itu tidak ada wawu setelah ro. Itu Umar lain. Jadi kalau ada Abdullah bin Umar misalkan, oh berarti ini Umar bin As. Abdullah bin Umar bin As. Kalau Abdullah bin Umar tidak ada wawunya, berarti Abdullah bin Umar bin Khattab. Itu untuk membedakan. Jadi menurut beliau, takhruju ad-dabah min syu'bi jiyadin fatamu syurasuha as-sahab warijlaha fil ard. Mendung, kepalanya di mendung, kakinya di bumi. Wah, apa tingginya itu? Gak bisa bayangin lah. Tapi kalah kalau sama ayam, patok ayam. Wong Pehung itu yang bisa ngalahin jurus kelabang, punyanya penjajah itu. Ya, Wong Sayuk ya? Wong Sayuk ya, iya Wong Sayuk ngalahin kelabang itu pakai ayam. Jadi terinspirasi ketika membuka tarangan, ada lipan dipatokin sama ayam. Jadi kalahnya sama ayam nanti dabah itu. Nggak tahu ini dibunuh sama siapa, mati sendiri apa gimana, nggak tahu, sini nggak ada ceritanya. Pokoknya keluar dabah ya. Itu salah satu tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Kalau sudah muncul itu berarti udah kiamat itu nggak jauh, nggak lama lah gitu loh. Sebentar doang. Karena Dajjal itu keluar juga sebentar, sehari pertama itu seperti setahun, terus sehari kedua seperti sebulan, sehari ketiga seperti seminggu, sehari ketiga ya sama seperti hari-hari biasa. Jadi Dajjal itu di bumi ya nggak lama, cuman sebentar, cuman bikin porak-poranda dunia. Karena tidak ada bumi yang tidak didatangin Dajjal kecuali Haramain. Semua bumi dimasukin sama dia, kayak apa gitu loh. Dajjal itu luar biasa. Sama ini dabah ini apa misinya nggak ngerti saya. Pokoknya itu nanti akan muncul aja, akan keluar aja di antara sela-sela bukit Marwah, bukit Sofa. Padahal bukit Sofa itu batu semua itu. Batu semua, mending kalau tanah kan gampang. Itu kepalanya kayak apa itu? Kepala Shaolin kalah sama dia, nyerundul ke atas dari dalam sampai hingga terjadi gempa gitu loh. Kita bisa bayangin orang bikin terowongan aja pakai bor segitu gedenya kayak gitu aja. Bikin bor dari besi, itu berarti kepalanya ini lebih keras dari baja. Karena setahu saya Bukit Sofa itu batu semua, sampai lantai 2, 3 kalau nggak salah, 2 kalau nggak salah. 2 apa 3? 3 kayaknya. Sampai lantai 3 itu tinggal sedikit doang, masih ada. Kalau di bawah masih utuh bukitnya. Kalau kita mau sa'i di lantai 2 atau di lantai 3, itu tinggal sedikit. Kalau sudah di lantai 4 udah nggak ada lagi. Nah, itu di Bukit Sofa. Gak tau lah, kita udah nggak tahu. Mudah-mudahan sih nggak ngelihat lah ya. Kalau prediksinya 1500, berarti ini sudah berapa? 1444, tinggal kurang 56 tahun lagi. Nyampe nggak kita? Nggak nyampe lah ya. Saya sudah 40 lebih. Kalau 50 tahun lagi, saya udah 90, nggak mau saya. Saya pengen usia saya nggak lebih dari 70 tahun gitu loh. Maunya gitu loh. Atau nggak lebih dari 65 tahun. Maunya. Nggak mau saya berumur panjang. Su'ul adab sama Rasulullah. Rasulullah cuma dikasih 63, masa kita lebih gitu. Janganlah. Tapi kan jenengan panglima Taifah. Iya kan? Ngeri aja gitu loh. Wa amadulu asyamsi, dan adapun munculnya matahari min maghribiha dari arah baratnya Syams. Fa fi kitabi Bad'il Khalqi, dalam kitab Bad'ul Khalqi min Sahihil Bukhari, dari Sahih Bukhari, An-Nabi Dzar radhiyallahu an qala berkata, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, khina huribat, ketika tenggelam apa syamsu, matahari.
Tadri aina tadhabu. Tadri tahukah kamu aina kemana tadhabu pergi apa matahari? Jadi Rasulullah nanya sama Abu Dzar Al-Ghifari, matahari itu perginya kemana? Ya anak-anak pasti tahu jawabannya lah ya. Anak-anak yang baru TK, tapi bukan itu maksudnya. Semua orang juga tahu kemana matahari pergi, pasti ke arah mana, Wan? Apa itu? Matahari pergi kemana? Barat. Kalau matahari itu di mana? Pondok Gede. Nah, Pondok Gede lantai 3. Qultu menjawab siapa aku, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allahu utawi Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah itu alamu lebih tahu. Qala berkata siapa Nabi, fa innaha maka sesungguhnya syams itu tatahabu pergi siapa matahari hatta tasjuda sehingga sujud apa matahari tahtal arsy sehingga sampai di bawahnya arsy. Lumayan. Itu ketika matahari terbit dari barat maksudnya. Dia itu udah males mau keluar dari timur, jadi dia ngayap, mataharinya ngayap ini. Jadi fa innaha tadhabu hatta tasjuda tahtal arsy. Coba bayangin, matahari ngayap sujud di bawah arsy. Ngayap udah nggak mau lagi terbit dari timur, dia ngayap sampai ke bawah arsy. Bawah arsy berarti langit ke-7 berarti gitu kan. Gara-gara ngomongin matahari dari lantai 3 jadi ngomongin lantai 7 ya kan, ngayap gitu loh. Fatastadzinu maka meminta izin apa matahari, fayudanu maka mengizinkan siapa Allah laha terhadap matahari. Jadi diizinkan sujud nggak apa-apa sakarmu lah, harus sujud gitu kan. Sujud. Jadi ngayap, dia udah nggak mau lagi dia terbit dari timur, itu sudah nggak mau, dia ngayap sehingga dia terbit dari barat. Ngarang ngayap, dia ngayap. Wayusiku dan hampir saja apa antas sujud apa matahari. Fala yukbalu maka tidak diterima apa sujud minha dari matahari. Wa atas ta'dharu dan meminta izin lagi siapa matahari, fala yu'dan maka tidak diizinkan atau tidak mengizinkan, fala yu'dinu maka tidak mengizinkan siapa Allah laha terhadap matahari. Lalu irji'i balik min haitsu ji'ti dari arah mana kamu datang. Fatadli'u maka muncul apa matahari min maghribiha. Jadi bingung dia. Makanya matahari itu ditanya, nanti ketika dia terbit dari barat itu sebenarnya dia ngayap kemana matahari itu? Yang ditanya sama begitu kan Rasulullah. Jadi sebenarnya matahari itu ketika dia sudah nggak terbit dari timur lagi, dia itu ngayap ke bawah arsy, dia sujud udah bosen dia udah. Bosen lalu dia sujud di bawah matahari. Gua udah bosen ya Allah, bosen rangin manusia gitu kan. Udah bosen. Tapi dia nggak mau, Allah nggak mengizinkan. Udah kamu balik lagi, dari mana kamu datang? Tadi kan dari timur ke barat ya kan, ke arah barat, maghribiha, dia mau tenggelam. Besok tenggelamnya itu dia ngayap. Waktu tenggelam dia ngayap. Begitu dia disuruh balik, dia balik dari barat. Waktu dari barat itu dari pagi, jadi terbit dari barat ke timur balik gitu loh. Gak bisa bayangin kalau matahari ngayap ke arsy berarti itu nabrak berapa planet gitu loh. Jadi sudah berbalik arah, saling berbenturan. Fadzalika maka karena itu qaulu ta'ala utawi ucapannya Allah, wa syamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Jadi matahari itu berjalan di atas rel yang sudah ditetapkan baginya, dan itulah kekuasaan Allah yang maha mulia dan maha mengetahui. Kan repot ya kan, kalau bis dia dibikinkan jalan besar lewat jalan kecil mungkin masih bisa, asal dia bisa lewat asal muat masih bisa. Kemudian kalau ini motor mungkin masih bisa. Persoalannya kalau pesawat dia keluar dari jalur ngayap kemana-mana, kalau nggak jatuh ke laut ya hancur di udara.
Sama matahari ini. Matahari ini gara-gara kan dia sudah ditentukan jalurnya. Kalau dia keluar dari jalur, kemudian dia ngelayap, kan ngayap ke bawah arsy nih, sujud di bawah arsy. Berarti terjadi kehancuran, terjadi kerusakan yang luar biasa. Sama, kereta itu harus berjalan di atas relnya. Ketika dia tidak berjalan di atas relnya, dia pasti akan merusak dan rusak sendiri, merusak dan rusak. Qala fi Fathil Bari, qala berkata siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Fathil Bari, yahtamilu memuat ayakuna agar supaya ada apa al-muradu hal yang diinginkan bisujudi sujudu man huwa muwakkilun biha minal malaikah. Jadi yang dimaksudkan dengan sujud tadi adalah sujud yang mewakili sujudnya orang-orang, karena sudah tidak ada lagi orang yang bersujud kepada Allah ketika matahari sudah terbit dari arah barat. Itu sudah tidak ada lagi orang bersujud, karena ketika matahari sudah terbit dari barat, taubat sudah tidak diterima lagi oleh Allah. Sebentar Mas ngabisin ini ya. Karena kalau matahari sudah terbit dari barat, taubatnya orang sudah tidak terima lagi. Artinya sudah tidak ada lagi orang yang bersujud. Autas judu bisuratil hali, atau dia sujud dengan gambaran mataharinya sendiri, atau fayakunu kinayatun aniziyadati fil inqiyat wal khudu'i fi dzalikal hin, atau menjadi kinayah dari tambahnya kepatuhannya matahari dan pasrahnya matahari dalam waktu itu. Qala berkata siapa Nawawi rahimahullah taala, wa amma sujudu syamsi fahuwa tamyizun wa idrakun yakhluquhu Allah taala fiha wallahu alam. Jadi kalau menurut Imam Nawawi, sujudnya matahari itu menjadi penjelasan atau realisasi atas apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa saja matahari aja ngelayap gitu loh. Wa amanuzulu Isa alaihi salam wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita sudah selesai dua hadis, kita membahas tentang dua tanda-tanda kiamat. Semoga apa yang kita baca pada malam hari mendatangkan kemanfaatan kepada kita semua, menambah keilmuan walaupun sedikit, mungkin semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.